Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Fernanda Gustika dengan NIM 63040200046 dari kelas MBS 6B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Stres Kerja dan Workload terhadap Kesejahteraan Karyawan dengan Etika Islam sebagai Variabel Moderating, studi kasus pada PT Trilestari Sendang Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pada kali ini seminar proposal sumber daya insani saya terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama ada bab 1 terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Sedangkan bab 2 terdiri dari telaah pustaka, kerangka teori, kerangka penelitian, model penelitian. Dan bab 3 ada jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, definisi konsep dan operasional, instrumen penelitian dan uji instrumen penelitian serta alat analisis. Selanjutnya pada bab 1 terdiri dari latar belakang, yaitu dalam dunia global saat ini, perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, misalnya dengan mengatasi stres kerja. Stres kerja dapat disebabkan oleh komunikasi yang buruk antar rekan kerja di perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang dapat memicu konflik yang seharusnya tidak terjadi. Oleh karena itu, perusahaan harus cerdas untuk membuat pekerja lebih stabil. Selain stres, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah beban kerja. Beban kerja yang berat dapat meningkatkan efisiensi karyawan, tetapi beban kerja yang terlalu berat dapat menurunkan efisiensi karyawan. Beban kerja dapat terjadi ketika karyawan tidak mampu melakukan tugas dengan sebaik-baiknya karena tuntutan pekerjaan yang terlalu banyak. Kesejahteraan pekerja tetap menjadi perhatian utama Komisi E DPRD Jawa Tengah. Komisi E memantau beberapa perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang besar, diantaranya PT Trilestari Sendang atau TLS yang mengoperasikan pabrik garmen di Kabupaten Tegal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kesejahteraan karyawan. Yang kedua ada bagaimana pengaruh workload terhadap kesejahteraan karyawan. Dan bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kesejahteraan karyawan yang dimoderasi oleh etika kerja Islam. Dan yang terakhir bagaimana pengaruh workload terhadap kesejahteraan karyawan yang dimoderasi oleh etika kerja Islam. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kesejahteraan karyawan. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh workload terhadap kesejahteraan karyawan. Dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kesejahteraan karyawan yang dimoderasi oleh etika kerja Islam. Dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh workload terhadap kesejahteraan karyawan yang dimoderasi oleh etika kerja Islam. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bukti empiris dari penelitian serupa sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi peneliti sejenis yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang kedua, sebagai bahan untuk melakukan kajian dan diskusi mengenai pengaruh stres kerja dan workload terhadap kesejahteraan melalui etika kerja Islam. Dan yang kedua ada manfaat praktis, yaitu perusahaan penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan bagi perusahaan sebagai lahan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang stres kerja, workload, kesejahteraan karyawan, dan etika kerja Islam. Selanjutnya manfaat praktis yang kedua yaitu penelitian ini diharap dapat dijadikan sebagai wacana atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan variabel yang sama atau dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya ada telaah pustaka. Yang pertama adalah penelitian dari Wahyu Oki Ananda pada tahun 2022 yang bervariabel independen stres kerja, dependen kesejahteraan guru di MI Darussalam Mojo Wuku Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian itu yaitu positif signifikan. Dan yang kedua ada penelitian dari Dina Syakina dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan variabel independen stres kerja, dependen kesejahteraan psikologis di tempat kerja, dan hasilnya adalah negatif signifikan. Yang ketiga ada penelitian dari Arin Windasari pada tahun 2022
Dengan variabel independen stres kerja dan dependen kesejahteraan psikologis di lingkungan sosial dengan hasil penelitian negatif signifikan. Yang kedua ada pengaruh workload terhadap kesejahteraan karyawan, yaitu diteliti oleh Muzaki Farida Fitrianing Arum pada tahun 2022 dengan variabel independen workload dependen kesejahteraan guru dengan hasil penelitian negatif signifikan. Dan yang kedua ada penelitian dari Julia Anissa Fitri pada tahun 2020 dengan variabel independen workload dependen kesejahteraan guru honorer dengan hasil penelitian negatif signifikan. Dan yang ketiga yaitu ada etika kerja Islam memoderasi stres kerja dan workload terhadap kesejahteraan karyawan. Ada penelitian dari Nunung Rifaiatul Mahmudah dan Rinda Astuti pada tahun 2021 dengan variabel independen, kompetensi, motivasi, dan lotus of control dengan dependen kinerja karyawan, moderasi etika kerja Islam. Dengan hasil penelitian, hasil pengujian hipotesis etika kerja Islam memoderasi secara positif. Selanjutnya ada Grand Theory, yaitu di sini saya menggunakan teori perilaku organisasi. Menurut Wijaya pada tahun 2017 berpendapat bahwa perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam suatu organisasi dan pengaruh terhadap kinerja baik kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Perilaku organisasi bisa ditinjau dari beberapa sudut pandangan, antara lain yaitu yang pertama peran perilaku organisasi dalam organisasi, motivasi individu, dan penghargaan. Selanjutnya ada model penelitian, yaitu stres kerja mempengaruhi kesejahteraan SDM yang dimoderasi oleh etika kerja Islam dan workload yang mempengaruhi kesejahteraan SDM dan dimoderasi oleh etika kerja Islam. Untuk variabel independen X1 stres kerja, X2 workload, dan variabel dependen Z kesejahteraan SDM dan variabel moderating Z yaitu etika kerja Islam. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu stres kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan karyawan. Dan hipotesis yang kedua, workload berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan karyawan. Dan hipotesis yang ketiga, etika kerja Islam memoderasi pengaruh stres kerja terhadap kesejahteraan karyawan. Dan hipotesis yang keempat, etika kerja Islam memoderasi pengaruh workload terhadap kesejahteraan karyawan. Untuk bab 3 yang pertama terdiri dari jenis penelitian. Penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka yang kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan suatu informasi di balik angka-angka tersebut. Selanjutnya ada pelaksanaan. Untuk pelaksanaannya pada bulan Mei sampai selesai yang berlokasi pada PT Trilestari Sendang, Karangcagak, Karangjati, Kabupaten Tarup, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT Trilestari Sendang. Operator pada Departemen Linking sebanyak 150 orang. Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau kondisi tertentu yang akan diteliti menggunakan teknik non-probability sampling. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Yang kedua ada studi kepustakaan. Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi dari buku hasil penelitian terdahulu seperti tesis, jurnal, skripsi, dan bacaan lainnya. Untuk skala pengukurannya, sangat setuju SS berskor 5, setuju atau S skor 4, kurang setuju atau KS skor 3, tidak setuju atau TS skor 2, sangat tidak setuju STS untuk skor 1. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama itu ada variabel stres kerja. Stres kerja merupakan suatu tekanan yang dialami setiap orang dalam kehidupan kerja. Stres kerja itu sendiri memiliki dua arti positif dan negatif, tergantung bagaimana seseorang menghadapi stres. Dalam arti positif secara psikologis memperkuat motivasi dan semangat kerja. Sedangkan dalam arti negatif itu meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Moral dapat menurunkan tingkat kinerja karyawan.
Untuk indikator dari stres kerja sendiri itu yang pertama ada beban kerja, wewenang dalam tanggung jawab, kondisi fisik atau kesehatan, dan ketidaknyamanan tekanan kerja. Itu menurut Bulolo et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya ada variabel workload atau EK2. Beban kerja adalah serangkaian aktivitas yang harus dilaksanakan oleh unit organisasi atau pemegang pekerjaan dalam periode waktu tertentu. Menurut Kusumawijojo pada tahun 2017 halaman 33, indikator dari workload terdiri dari motivasi, kepuasan, organisasi kerja, lingkungan kerja. Sedangkan yang ketiga ada variabel Y, kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan sendiri merupakan pelengkap imbalan bagi usaha perusahaan berupa uang dan laba atau imbalan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan kearifan menurut aturan, kemampuan perusahaan untuk mempertahankan karyawannya, dan meningkatkan pola pikir fisik dan psikologis karyawan sehingga berhasil dalam produktivitas kerja meningkat. Menurut Beckerman pada tahun 2012 halaman 5, indikator kesejahteraan karyawan terdiri dari sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan dan lingkungan kerja serta fasilitas yang diberikan. Yang selanjutnya itu ada variabel Z, etika kerja Islam. Etika kerja Islam merupakan mazhab yang membentuk dan mempengaruhi komitmen dan berpartisipasi pada pengikutnya di lingkungan kerja. Etos kerja Islam dibangun di 4 konsep dasar: bisnis, kompetensi, transparansi, dan tanggung jawab moral. Untuk indikatornya menurut Rahmawati dan Ketut pada tahun 2016, yang pertama itu ada kerja keras, komitmen dan dedikasi untuk bekerja, dan penghindaran metode tidak etis, dan yang terakhir ada daya saing di tempat kerja. Selanjutnya itu ada uji instrumen penelitian. Untuk uji instrumen penelitian itu terdiri dari 3, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji statistik deskripsi. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas. Dan yang ketiga ada uji hipotesis, yaitu uji statistik F, uji tes statistik, uji koefisien determinasi, dan uji MRA atau Moderated Regression Analysis. Selanjutnya yang terakhir ada analisis. Alat bantu untuk menganalisis data menggunakan SPSS versi 20 yang merupakan program komputer untuk mengolah data agar mendapatkan banyak output yang diinginkan oleh peneliti. Sekian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.